bahwa IPW menghendaki kepolisian adalah bayangkara negara, bukan centeng penguasa, bukan centeng pengusaha, bukan centeng kepentingan, maupun centeng-centeng yang lain. Bahkan centeng kepentingan dirinya sendiri. Setelah Ketua Presidium Indonesia Police Watch atau IPW Neta Espane meninggal dunia pada 16 Juni 2021 lalu, IPW akhirnya memiliki ketua baru. Rabu malam 18 Agustus 2021, Sugeng Teguh Santoso yang kurang dari sebulan pelaksana tugas Ketua IPW dikukuhkan sebagai ketua. Pengukuhan berlangsung dalam sebuah acara sederhana di Jalan Daksinapati Raya, Rawamangun, Jakarta Timur. Saya dan Bang Neta berinteraksi mungkin sudah 2012-2013 ya. Interaksi itu cukup lama dan saya selalu ketika Bang Neta meminta bantuan, dan mungkin ini yang menurut saya berkesan buat beliau ya, saya tidak pernah bicara duit ya. Ketika ia meminta ada bantuan hukum untuk kawannya, temannya, kenalannya, saya layani ya. Saya tidak pernah berbicara tentang uang. Mungkin ini kesamaan. Jadi ketika komitmen dipertemukan, kami berjalan terus. Tetapi saya tidak pernah berpikir untuk berada di IPW. Sampai 2 tahun yang lalu diminta sebagai divisi hukum. Itu adalah kejadian momentum yang tidak disengaja tapi melalui proses. Akhirnya saya bantu tetap ya. Kalau hari ini kemudian teman-teman meminta, itu juga sesuatu yang di luar pakem ya. Bang Neta dan teman-teman semua adalah komunitas jurnalis. Dan hanya saya sendiri yang nyempal, bukan jurnalis tetapi advokat dan bisa diterima. Kekuatannya harus dikembalikan kepada nawaitu atau nilai-nilai dasar yang ketika LSM Indonesia Police Watch ini didirikan untuk menjadi mengkritisi kepolisian. Karena kepolisian adalah lembaga yang sangat dahsyat. Di antara para penegak hukum ya, KPK, jaksa, kepolisian adalah lembaga yang kewenangannya sangat besar, sangat besar. Semua undang-undang yang mengandung ancaman pidana menjadi wilayah kewenangannya. Kewenangan ini apabila tidak dikontrol, dia akan menjadi sewenang-wenang. Apabila tidak dikontrol, akan disalahgunakan kewenangan itu. Siapa yang menjadi korban? Republik ini, jangan bilang hanya masyarakat ya. Republik ini bisa jadi korban dan juga masyarakat. Oleh karena itu, IPW harus menjaga spirit bahwa IPW menghendaki kepolisian adalah bayangkara negara. Saya ulang ini. Kepolisian adalah bayangkara negara, bukan centeng penguasa, bukan centeng pengusaha, bukan centeng kepentingan, maupun centeng-centeng yang lain. Bahkan centeng kepentingan dirinya sendiri. Melawan kesewenang-wenangan dan berpihak kepada yang lemah adalah passion saya. Pengaduan masyarakat akan menjadi basis kita sebagai early warning bahwa pekerjaan IPW akan dikerjakan dengan baik. Kita akan terbuka dengan masyarakat. Demikian sambutan saya. Semoga kepercayaan yang diberikan ini bisa saya jalankan dengan amanah.
Mohon dukungan semua teman-teman dan juga anggota-anggota dan seluruh media massa. Saya lupa. Salah satu kekuatan kita adalah membangun kesadaran publik, dan membangun kesadaran publik itu di sana ada peran media massa. Apabila suara kita tidak dibantu oleh media massa, maka kekuatan ini tidak ada. Kalau kekuatan ini tidak ada, maka yang dirugikan sekali lagi apa? Republik dan masyarakat. Oleh karena itu media massa punya tanggung jawab yang sama dengan kami untuk bagaimana menjadikan Polri sebagai bayangkara negara. Mengawal Republik ini sesuai dengan cita-cita dan amanat konstitusi. Yang hari ini konstitusi itu disahkan 18 Agustus 1945. Terima kasih. Walaful muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng selama ini dikenal sebagai pengacara dan politisi. Sebagai pengacara, dia bukan termasuk golongan yang kerap tampil bak selebritis. Lelaki berpenampilan sederhana ini banyak membela rakyat kecil dan orang tertindas melalui lembaga bantuan hukum yang didirikannya. Ayah saya itu hanya tukang becak yang kemudian meningkat menjadi supir bajai. Tapi dia punya visi yang jauh, anak-anaknya harus berpendidikan. Kami akhirnya bisalah sekolah ya, dan saya menjadi seorang advokat. Advokat yang juga bergerak di dalam pembelaan kasus-kasus masyarakat, karena itu memang nasar saya ketika masuk fakultas hukum. Nah, problem ketika saya mulai beraktivitas sebagai aktivis, saya mulai membaca dengan cermat. Banyak aktivis-aktivis terlena dengan kehidupan aktivismenya, lupa membangun basis ekonominya. Nah, saya tidak mau. Jadi waktu saya terlibat dalam dunia aktivisme, saya pun membangun basis ekonomi saya dengan profesi. Supaya apa? Supaya saya tidak bergantung kepada garis-garis kelompok-kelompok senior ya, aktivis yang bisa membawa pada kepentingan politik mana saja. Terkooptasi. Teman-teman saya aktivis itu biasanya kalau enggak waktu itu kepada Hariman ya. Kalau misalnya yang di jalur politik tuh masuk kepada TK, almarhum TK ya, Taufik Kemas, kemudian juga ada kelompok LSM lingkungan, saya enggak. Ya, ataupun kepada mainstream yang kuat, satu kelompok besar YLBHI. Saya tidak pernah mau menjadi pengikut para pemimpin ini, pemimpin gerakan ini, enggak. Saya membangun sendiri. Ya, saya membangun basis ekonomi saya sendiri. Saya membangun spirit kebangsaan, spirit perjuangan kepada rakyat dengan cara saya sendiri. Membangun basis ekonomi melalui profesi. Sehingga saya nggak bergantung kepada siapapun ya. Dan tidak berhutang budi kepada siapapun. Udah LSM waktu itu ya? Udah. Apa namanya Ya. Saya mulai membangun pertama waktu itu kan ikut di LBH magang lah ya. Setelah LBH Jakarta. Setelah itu saya membentuk sama-sama dengan Hendardi, almarhum Mulyana Kusuma ya. Kemudian beberapa senior dari LBH seperti Luhut ya, kemudian paranormal yang nggak pernah tempat Permadi ya Permadi. Siapa lagi ya tokohnya ya waktu PBHI kita dirikannya. Kita dirikan pusat Pusat Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia PBHI. Saya salah satu pendirinya. 97. Buyung enggak. Buyung malah kita gugat kan waktu itu. Jadi 96 kita menggugat Buyung dan Bang Ali Sadikin ya. Waktu Kang Mul kantornya didobrak gitu, kita gugat, akhirnya gugatan perdamaian. 97 kita membentuk PBHI. Nah, mulai PBHI lah saya beraktivitas ya. Kemudian tetap saya membuka kantor saya jalan.
PBHI saya belajar di sana ya sambil berorganisasi. Kemudian 96 juga saya sudah di TPDI itu, Tim Pembela Demokrasi ya. Oh, sama si Petrus ya. Petrus Celestinus ya, yang lain-lain lah, Erik Paat, kemudian Trimedia gitu ya. Saya nggak tertarik tuh di politik tuh karena dari dulu pandangan saya politisi itu memang umumnya sih nggak bisa dipercaya ya. Nah kemudian selesai PBHI, jabatan selesai, nah saya membangun sendiri di sini Yayasan Satu Keadilan. 2000 Yayasan Satu Keadilan tuh 2016 ya, 2000 enggak dong, 2012 ya, LBH Keadilan Bogor Raya, kemudian kita bentuk yayasannya. Saya membentuk. Kenapa di Bogor? Karena semua aktivis tuh maunya di Jakarta, sementara wilayah-wilayah di daerah-daerah itu mereka nggak tertarik. Nah, Jawa Barat saya pilih karena saya punya passion ya, membela kelompok-kelompok minoritas. Passion saya. Minoritas berbasiskan agama, minoritas berbasiskan suku ya, minoritas berbasiskan keyakinan, warna kulit. Saya selalu akan ada pada orang-orang yang minoritas. Di luar profesinya sebagai pengacara, kelahiran Semarang 13 April 1966 ini juga terjun ke dunia politik. Ia pernah mencalonkan sebagai Wakil Wali Kota Bogor dan saat ini menjadi Ketua Partai Solidaritas Indonesia Cabang Bogor. Ya, saya hampir 30 tahun.
memajukan penangguhan penahanan. Suara yang berbeda dari politisi. Oleh karena itu, dengan kesadaran hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dalam kasus-kasus sengketa agraria banyak terjadi. Ya politisi sedikit yang berbicara. Saya ingin memperjuangkan hak-hak rakyat. Makanya saya masuk kepada satu aktivitas politik di dalam kepartaian. Pilihan saya memilih Partai Solidaritas Indonesia itu pilihan yang sebetulnya sederhana saja. Saya anti feodalisme, ya, anti kultus dalam segala perwujudannya. Feodalisme muncul di dalam partai politik. Feodalisme itu muncul dalam praktek politik kita. Kultus juga muncul dalam partai politik kita. Saya menolak itu. Saya memilih PSI karena saya melihat di partai ini saya tidak perlu tidak perlu untuk misalnya ketemu ketua umum partai, saya harus membungkuk-bungkukkan diri, ya, tidak perlu. Tidak mau saya begitu, sikap feodal harus membungkukkan diri, ya, berlebihan menghormati, tidak perlu. Kita setara di sana, egaliter, ya. Kita menghormat bukan dengan cara seperti itu. Kita menghormat pada prinsip-prinsip yang diperjuangkan oleh partai. Dan ini diperjuangkan juga oleh ketua umum. Jadi kita memperjuangkan sama-sama. Nah, saya pilih PSI di situ. Selain nilai perjuangan PSI, ya, soal anti korupsi, pluralisme, ya, berpihak kepada kelompok minoritas yang tertindas, ya, itu cocok dengan saya. Saya ini aneh, ya.
Saya selalu berpihak pada orang yang lemah, ditindas gitu. Saya juga agak aneh. Makanya perjuangan yang saya lakukan selalu berat ya, karena lemah ya. Kayak ada kelompok di tengah masyarakat kita yang selalu ditekan karena keyakinannya, yang bertahun-tahun saya bela, yaitu Ahmadiyah. Ini selalu di mana-mana dihambat. Ini kelompok yang selalu ditindas di mana-mana, di Mataram ya, kemudian di Depok. Ini saya sedih, dan sepertinya Presiden nggak juga peduli ya. Presiden, pejabat-pejabat dalam tataran politik tinggi nggak peduli. Pilihan saya memang pilihan yang berat, karena mengambil posisi selalu di pihak yang lemah. Tetapi ini sepertinya didasari oleh keimanan agama saya untuk selalu membela yang lemah. Dan itu saya jalankan, berusaha saya jalankan dengan setia selama 30 tahun. Semoga bisa tetap bertahan.